Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari nubuat Hosea pasal 8 ayat 4 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setauku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memberi lebih. Orang yang memiliki hati penuh belas kasih akan tergerak untuk menolong orang yang sedang dalam situasi yang sulit. Bahkan, justru orang yang sederhana dan memiliki keterbatasan memiliki bela rasa yang tinggi bagi sesama yang mengalami kesulitan, walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Hal itu bisa terjadi karena merasa senasib dan sepenanggungan. Situasi yang demikianlah yang sungguh mengharukan karena ada cinta yang besar dari hati yang sederhana. Saudaraku, kepada murid-muridnya Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Sabda ini mengungkapkan betapa para pekerja sangat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaannya sebagai penuai. Itu juga berarti ada banyak tuaian yang baik yang siap dipanen. Itu juga mengungkapkan betapa Yesus begitu berbelas kasih dan menghendaki agar semua orang sungguh dapat datang dan bersatu dengannya. Hati Yesus yang penuh belas kasih ini menjadi jalan terbuka dan teladan penting bagi kita para pengikutnya, agar mampu terlibat lebih banyak, lebih dalam, dan lebih kuat menggerakkan orang dalam hidup beriman dan menggereja. Kita manusia yang secitra dengan Allah, sejahat dan seberdosa apapun, kita tetap memiliki hati yang berbelas kasih. Secara khusus dalam tugas pelayanan yang kita emban, sesuai dengan tugas perutusan kita masing-masing dalam gereja, hati yang berbelas kasih hendaknya merupakan pemberian lebih yang melampaui semangat murah hati. Sekalipun konsekuensinya berat, karena kita akan menghadapi banyak tantangan, kita tetap setia melayani dengan hati terbuka untuk menerima kritik bahkan hujatan. Kita tetap berdiri tegak dan memiliki komitmen kuat untuk tetap mendengarkan sabda Allah, menghayati dan melaksanakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus meminta kita menjadi pekerja di ladang Bapanya, itu adalah kesempatan penuh rahmat bagi kita untuk menabur benih sabda Allah melalui kebaikan, semangat berbela rasa, dan belas kasihan, juga semangat juang tak henti walau banyak tantangan. Kita tetap setia dan siap menanggung resiko kemuridan, baik tantangan, penolakan, hujatan, bahkan harus mempertaruhkan nyawa kita. Hendaknya hati kita seluas dan sedalam samudra
juga setinggi langit dan cakrawala, agar apa yang kita kerjakan sungguh membawa manfaat kepada banyak orang. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuhan membutuhkan kaki dan tangan kita untuk melanjutkan karyanya. Kita utusannya kini dan di sini. Terimalah dan laksanakan dengan cinta yang besar dan hati yang penuh syukur. Semoga demikian. Amin.